Kisah ini adalah untuk mereka yang tidak puas dengan hidupnya dan meyakini bahwa orang lain selalu lebih bahagia. Untuk memahami kisah ini, simaklah sampai akhir. Di sebuah desa, terlihat seekor gagak tengah terbang dengan tenang hingga ia hinggap di sebuah dahan sebuah pohon. Dari kejauhan, ia melihat seekor angsa tengah berenang di sebuah danau. Bulu angsa yang putih bersih telah menarik beberapa penduduk desa untuk melihatnya. Si gagak yang tertarik dengan hal itu pun memutuskan untuk mendekat. Namun saat ia tengah hinggap di sebuah lampu taman di dekat para penduduk desa, ia mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Beberapa penduduk desa mengibaskan tangan atas kehadirannya, menandakan bahwa mereka tidak senang ia berada di sana. Si gagak berpikir bahwa mereka mungkin khawatir jika ia akan membuang kotoran di atas mereka, hingga ia memutuskan untuk hinggap di tempat yang cukup renggang dengan para penduduk desa. Namun sama saja, mereka tetap mengibaskan tangan dan mengusir dirinya. Ia merasa sangat kecewa dengan perlakuan yang ia dapatkan. Perlakuan yang berbanding terbalik dengan si angsa yang memiliki bulu yang menawan. Dengan penuh kekecewaan, si gagak segera beranjak dari tempatnya dan terbang menjauh dari desa itu menuju sebuah hutan. Di atas sebuah pohon, ia tidak bisa menahan air matanya. Ia menyayangkan nasibnya yang harus hidup dengan bulu hitam yang tidak menarik. Jika saja ia memiliki bulu secantik si angsa, sudah pasti hidupnya akan bahagia, pikir si gagak. Kejadian pilu itu ternyata menarik perhatian seorang biksu yang sedang bertapa di bawah pohon yang dihinggapi si gagak. Biksu itu bertanya kepada si gagak, "Apa yang membuatmu begitu sedih, wahai temanku?" Si gagak yang menyadari bahwa pertanyaan itu ditujukan kepadanya pun menjawab, "Aku kecewa karena buluku hitam legam dan sama sekali tidak menarik untuk dilihat. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu bahagia, wahai temanku?" tanya si biksu kembali. Si gagak menjawab, "Bisakah kamu mengubahku menjadi angsa?" Si biksu tersenyum kemudian menjawab dengan tenang, "Tentu, aku bisa membuatmu menjadi angsa. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu pergi menemui si angsa. Tanyakan kepadanya apakah dia bahagia dengan hidup yang dia jalani." Si gagak yang antusias dengan jawaban sang biksu pun menyetujui syarat itu. Ia tidak menyangka bahwa sang biksu ternyata mampu mengubah dirinya menjadi angsa. Tak lama berselang, si gagak pun sampai kembali di danau yang beberapa waktu lalu ia tinggalkan. Di sana ia melihat si angsa yang dicarinya masih berenang dengan anggun di pinggir danau. Melihat para penduduk desa sudah tidak di sana, si gagak pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mendekati si angsa dan bertanya, "Wahai angsa, kamu pasti burung paling bahagia di desa ini. Bulumu putih bersih. Siapapun yang melihatmu pasti terpesona dengan kecantikanmu. Apakah kamu bahagia dengan hidupmu yang seperti ini?" Si angsa tertunduk, lalu kemudian memberikan jawaban yang membuat si gagak terkejut. "Iya, memang benar buluku ini indah dan banyak yang terpesona karenanya. Tapi aku tidak bahagia, wahai gagak. Aku adalah angsa. Aku dipelihara oleh manusia dan angsa seringkali menjadi santapan manusia. Aku bahkan tidak tahu jika besok aku masih bisa berenang di danau ini." Jawaban itu membuat si gagak bergidik ngeri, sekaligus kasihan dengan hidup si angsa, hingga ia kembali bertanya, "Lalu menurutmu, siapakah burung paling bahagia di desa ini?" "Aku rasa burung beo adalah burung paling bahagia di desa ini. Ia memiliki bulu yang indah dengan berbagai macam warna, tidak sepertiku yang hanya memiliki satu warna," ungkap si angsa. Mendengar jawaban itu,
Si Gagak pun mengucapkan terima kasih kepada si angsa, kemudian berlalu mencari keberadaan si burung beo. Setelah pencarian yang cukup melelahkan, ia akhirnya menemukan si burung beo tengah bertengger di ranting sebuah pohon di tengah hutan. Si Gagak mendekatinya lalu bertanya, "Hei burung beo, kamu pasti burung paling bahagia di hutan ini. Bulumu memiliki berbagai warna yang indah. Itu pasti membuat orang-orang sangat menginginkan keberadaanmu. Apakah kamu bahagia dengan hidupmu?" Si burung beo menjawab dengan gelagat yang cukup aneh. Kepalanya terus saja menengok kiri dan kanan dengan gelisah. "Benar sekali wahai Gagak. Aku memiliki bulu dengan berbagai warna yang sangat indah dan semua mengharapkan kehadiranku. Sebab itu, para manusia terus memburuku. Aku tidak bisa hidup dengan tenang. Aku tidak bahagia wahai Gagak." Jawaban si burung beo seolah juga menjadi jawaban atas perilakunya yang terus memantau keadaan sekitar. Membayangkan hidup di dalam sangkar yang sempit membuat si Gagak mengurungkan niatnya untuk meminta si biksu mengubah dirinya menjadi seperti burung beo. "Lalu menurutmu, siapakah burung yang paling bahagia di desa ini?" tanya si Gagak lagi kepada si burung beo. "Aku rasa meraklah burung yang paling bahagia di desa ini. Dia memang juga ditangkap oleh manusia, namun dia diberikan kandang yang luas dan bebas. Juga tidak ada yang bisa menandingi keindahan bulu si merak," ungkap si burung beo. Tanpa menunda waktu, si Gagak pun segera mencari keberadaan si burung merak di sebuah kebun binatang di pinggiran desa itu. Tidak butuh waktu lama, ia pun menemukan si burung merak dan segera bertanya, "Sungguh indah bulumu wahai merak." "Benar," kata si burung beo, "tidak ada yang bisa menandingi keindahan bulumu. Sudah pasti kamu burung paling beruntung di dunia ini. Apakah kamu bahagia dengan hidupmu wahai merak?" Si burung merak menjawab dengan lirih, "Aku tidak bahagia wahai Gagak. Buluku yang indah ini membuat manusia begitu tertarik sehingga mereka sering mencabutnya dengan paksa. Dan saat itu terjadi, aku merasa sangat kesakitan. Mereka menunggu buluku tumbuh kembali dan mencabutnya lagi. Kejadian menyakitkan ini terjadi kepadaku berulang-ulang." Si Gagak yang mendengar keadaan itu benar-benar prihatin terhadap kehidupan yang harus dijalani si merak. Si merak yang melihat Gagak terdiam melanjutkan perkataannya yang kemudian membuat si Gagak terkejut. "Kalau aku boleh jujur, aku ingin menjadi sepertimu wahai Gagak. Keberadaanmu tidak membuat manusia tertarik, sehingga kamu bebas pergi kemanapun tanpa rasa takut. Sungguh kehidupan yang sangat indah." Si Gagak yang terkejut mendengar pengakuan si merak segera berpamitan. Ia berkata ingin segera menemui seorang teman. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, si Gagak merasa sangat bahagia karena ia terlahir sebagai seekor gagak. Ia kemudian kembali menemui sang biksu yang masih terduduk di bawah pohon yang sama. "Wahai biksu yang bijaksana, aku sudah tidak ingin menjadi burung yang lain. Aku bersyukur dengan apa yang aku punya." Teman-teman, jika kita melihat dalam hidup kita akan menemukan bahwa kita memiliki masalah yang sama. Kita sering membandingkan hal yang tidak perlu dalam kehidupan kita, yang kemudian membuat kita sedih dan membenci kehidupan kita. Kita tidak lagi menghargai apa yang kita punya, sehingga membuat kita terjebak dalam lingkaran kekecewaan. Fokuslah pada hal yang kamu punya, bukan malah mencari apa yang tidak kamu miliki. Karena akan selalu ada yang memiliki lebih atau kurang dari apa yang kita miliki. Jika kita terus membanding-bandingkan, maka kita tidak akan pernah bahagia. Syukurilah apa yang telah kita punya dan jadilah orang yang paling bahagia. Galeri kisah inspiratif lainnya bisa teman-teman simak di channel Kisah Bijaksana. Terima kasih.
dan sampai jumpa.